Dirikan salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikan. Jadi kalau didirikan, dia jadi pendirian. Jadi pendirian, maka orang tadi otomatis akan meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Karena apa? Salat sudah jadi pendiriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebenarnya membaca salam itu sunat. Tapi itulah yang disuruh Nabi, tebarkanlah salam. Namun yang sangat memprihatinkan kita, banyak orang tidak mau menjawab salam. Menjawab itu wajib. Namun keberuntungannya, wajibnya fardu kifayah. Seorang menjawab, lah lapeh hutang nambah samu. Tapi kalau semuanya kita menjawab, berapa indahnya. Assalamualaikum, selamatlah kamu. Warahmatullah, kamu meraih rahmat Allah. Dan berkahnya. Kita kembalikan kepada orang yang membaca tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bertebaranlah di nagari tuo perianganko salam, rahmat, dan berkah. Ada orang gaya awak dahulu, kalau ndak salah ambo namanya. Ninik kita katumangguangan duo perpatianan sabatang. De aluh kileknya tibo, de licin cayonya datang. Budi tajambu kena elok. Apa kata beliau? Tali kok tigo sapilin, alamek kabe nan kare. Tungku kok tigo sajarangan, tandonyo nasi nan kamasa. Jadi di dalam salam itu ada 3 doa. Pertama selamat, kedua rahmat, ketiga berkah. Kalau dalam hidup di dunia ini yang pendek ini kita telah selamat dan mendapat rahmat juga mendapat berkah, kemudian sampai ke akhirat juga begitu, berarti kita tidak perlu sedih, tidak perlu rusuh, tidak perlu cameh. Orang yang telah meraih 3 itu, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya Allah, masuklah orang pariangan kau ke surga, ya Allah. Ambo pantun ni celedi. Sungai Jambu di tanah data, pariangan nagari itu. Mari setiap saat kita tingkatkan iman dan takwa, boleh sadonyo nanti masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Ya, masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah mencali ambo salamoga. Sabalun wirid masuk video, itulah adojo mencali. Kenapa? Sebab saya diundang ngaji oleh BKMT ke Tanah Datar ini semenjak Bapak Bupati Mas Riyadi Martunus. Lei duit yo. Indah lama meninggal. Kemudian bersambung di zaman Bapak Bupati Sadik Pasadigu.
Setelah itu Bapak Bupati Irdinan Shah Tarmizi. Beliau tidak sampai ini jabatannya. Kenapa? Karena meninggal dalam dinas. Jadi bupati Pak, jadi gubernur kalau aja sampai awak mati itu tidak taluk di tim sukses. Ini Bapak-bapak. Untuk menjadi apa namanya tim sukses, apalagi namanya relawan itu banyak. Tapi ketika kita akan meninggal, tidak satu pun yang bisa membela kita. Ya kan? Ya enggak? Ibu-ibu nan datang malam kini kok, ada enggak naraso-raso ke meninggal melaki pagi? Ambo doa nindak. Mudah-mudahan selamat saja. Dan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kaum muslimin, para jamaah, untuk BKMT itu ambo lihat dulu. Setiap nagari ko lah ambo kunjung ijo. Tapi bukan setiap musaji. Periangan ko kan sampai ke Tanjung Limau ko kan? Iya kan? Di Tanjung Limau, di Simabu, itulah mengaji ambo. Sawah Tangah, ada itu. Di siku aku ada nanane Cubadak sepanjang tabe, abarala kepanjang Cubadak tu. Iya kan? Cubadak sepanjang tabe. Di tanah data aku nan ada tabe lain ada. Jadi orang-orang yang datang BKMT itu Cik Musaji, Cik Musala, itu ada perwakilannya, ada 10 orang, ada sauto, ada nama arahnya, 2 onda tanpa orang. Atau pernah nyumuman dek ketua tu. Siapa ketua BKMT tenang tak ya? Ikon tak ada nampai mengaji kalau nanti tentu ke. Haji Mas Wardi, di mana tinggal? Ya di rumahnya tu tentu di mana? Perlu kecil nanti. Rumahnya tu di mana? Di Simpang Kiambang. Ya kan? Arasonyo setiap nagari lah hambo turui. Selama 20 tahun mengaji BKMT itu. Sehingga kini kaum muslimin kata ambo ustaz na muda-muda zalalai. Kemudian nampaknya masuk YouTube ko sampai ke kaki gunung. Sampai ke nagari nan biasa ndak ada mau ndambo mengaji dek jauh. Iya kan? Sampai ambo jadi. Karena pasan tu sampai melalui YouTube. Sampai ke Australia, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia. Iya kan? Mengerti orang Sinan Ustaz. Orang Minang na merantau Sinan. Orang Minang ko banyak perantau. Iya kan? Baitunya laye, pusiknya tu banyuin ke batang aye. Nambah puta-puta di periangan ko, aku pusiknya bertanaman di bawah janjang. Iya kan? Dah ada niatnya nak meninggal negari ko. Siko seo puta-puta. Ya kan? Jadi orang Minang ko di mana-mana ada merantau. Bagi orang Minang nan di luar, kaji-kajian bonan direkam masuk YouTube tu sesuatu yang baru bagi mereka. Karena telah rindu di kampung, Iko Ustaz menyampaikan pengajian, bercampur antara ayat, papatah, gurindam, dan segala macam. Ya kan? Makanya malam ini saya yakin, bamangko jamaah ko sarami ko. Sadonyo lah menonton di YouTube. Ya enggak? Mudah-mudahan kita yang datang ini diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Mendengar kajian di YouTube, itu ibu jo pak laba palo jo. Bedanya jo datang ke majelis ilmu ko. Semenjak ibu berangkat tadi, ya kan? Sampai nanti pulang, itu malaikat mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu.
Doanya dua saja. Ya Allah, ampunkan orang yang datang mengaji itu, ya Allah. Sudah tu, masuknya ke surga, ya Allah. Amin. Itu doanya. Sampai ibu pulang beko, tiba di rumah, barunya berhenti mendoa. Ada orang bertanya, lah hendak panik malaikat tu saja kami berangkat dari rumah, sampai lu tiba di rumah. Malaikat tu makhluk energi. Dia tidak tampak, dia tidak punya nafsu, tidak ada letih, tidak ada panik, tidak ada lalu, tidak ada istirahat. Ya kan? Ada malaikat disuruh oleh Allah memikul aras, Pak. Sajaknya pikul aras tu sampai kini tidak lapis-lapisan. Karena apa? Nyo tidak ada panik. Kok malaikat kau lah diupah rumah bertukang asawantanya. Orang kau bertukang, Pak. Amai esok 3 batang tu minum kopi sekali. Nang kerja kan tak jadi sik lah. Baputa-puta aja dulu. Ya kan? Lama sudah rumahnya. Tapi malaikat kaum muslimin sudah ada tugas khusus dari Allah. Pertama, dia mendoakan mudahkanlah jalan ke surga. Yang kedua, ampunkan dosa orang yang datang di majelis ilmu ini dan masukkan dia ke dalam surga. Khalidina fiha. Tak keluar-keluar lah ya Allah. Selama-lamanya di sana. Di negara itu kan laki mati agaknya. Mati di kuburan orang, tak balik-balik kemari lagi. Tapi di surga, begitu masuk, selama-lamanya di sana. Anandaya, ibu-ibu muda, ba'amang ko laki-laki banyak suko minum di lapau. Baik. Ambo jelong tibu, terinya bawa kedai kopi Pak Jorong. Abang kau nak ke rumahnya. Orang kedai kopi ko Pak Jolong saya masuknya galak. Tadi tu minta foto sekali. Foto buaya aja. Sudah tu kawa daun buaya, teh susu, teh talu atau kopi susu. Hari ini dingin tadi langsung mau minum sekopi susu tu. Sawanta lah dingin. Sudah tu lah terletak lah goreng makan lah goreng buaya aja. Goreng tu ngek-ngek. Kebanyakan ibu-ibu ndaknya tiru orang lepas nasi kok. Laki pulang ngoknya sesak. Kama tadi lama nak pulang. Siapa nak cari je. Tu pantang laki-laki kebanyakan. Tu kau lari je nyok kelepau minum. Nambedonan ndak naik-naiknya sudah tu leh. Ya kan? Itu besok lain. Ya kan? Kutikonya pulang di sonsong. Ke pintu. Ya kan? Laki-laki kalau pandai ibu-ibu di rumah, itu nak ketertinggal rumah ni. Ya kan? Baru kan kejam tu. Kejam sayangnya panjang tu. Kalau nak pandai menjinaan baru, kau ndak tampuk kerambianya putar tu liya wak. Nyo kuek tu. Baru tu kuek. Kerambia modo kalau diorang ambil kan nyo pisau. Orang. Ini baru nyo piwa setanya. Abang mengkojo itu, baru ko dia gie minyak GPU dia orang punya. Nyo gie talur suara masak, nyo gie kacampa. Kacampa di lah luar biasa makan baru tu kan nyo gie supradin. Iya kan? Suami ibu ndak berana beda je itu tu dong. Termasuk ambo bagai. Iya kan? Jadi laki-laki ko tapanuhi saleronyo lahir batin. Tu ndak tertinggal nak ni. Jadi pandai-pandailah. Karena laki-laki ndak ada nantak bajakun. Pasti bajakun segonya. Jadi kalau inyo ndak disanangan di rumah laki-laki ko, nyopai keluar nampak perusi rancak na lainnya. Turun naik jakunnya. Akhirnya dia beristri lagi. Ya kan? Jadilah awak makan hati. Itu dia. Bamangko itu Ustaz Tarang pula. Di samping banyak terjadi kini, padusi minta cerai ke suaminya. Ambo punya data tu bu, ketua pengadilan agama nung icin situ. Ya kan? Sedangkan laki-laki ko lah saketek dari padusi kini. Nambah laki minta cerai lo. Ya kan? Bara perbandingan laki-laki jo padusi kini 18.
Seluruh dunia perbandingannya 8 orang parusi cik laki. Akama dicari lakinya nan tujuan. Terus yang pikir ni sekolah di negari joli jorang tu. Alun orang yang kemati laki lah. Ya kan? Ini. Alun perawan tua. Tu banyak kini di Sumatera Barat. Kambol orangnya ada orang tu. Ya. Umurnya lah 53, 54. Nya guru, nya dosen. Tapi laki alun. Ya kan? Itu. Makanya kalau kepada ibu-ibu nan kabaminantu, sabok ambo Allah baminantu sadonyo. Lai calon minantu tu salat. Dia tidak musyrik. Masalah pekerjaannya itu kadang-kadang bapak-bapak kalau orang menikah baik kau dicarian di Allah ba'a caro rezekinya terbuka. Ya kan? Ambo sebelum menikah dulu lah kerajo di PT ambo bu. Tapi PT itu habis untuk nonton. Ya kan? 10 hari PT itu tahannya sudah gajiannya. Baik itu menonton setiap malam. Setelah kita menikah, bertukar pengen awak. Awak lah berdua. Bini kau dibawa lo dari kampung. Semua je menggantuang periuk di liye. Periuk kalau digantuang liye barang tak ada. Semua je tu kalau bawa bini kalian tahu. Berfikir awak. Mulai hidup berhemat. Lah iya nak cik, tabakak jar rezeki jelek. Barakinya, pabirinya tambah di perusahaan. Pabiri bertambah, produksi semen tu bertambah, gaji bertambah. Bertambah le jelek, tambah lu pabrik jelek. Sudah ini orang 2, dibuat orang 3. Naik juga gaji sudah tu, dek pabrik lah banyak. Dapat anak ampek, pabrik ibu orang lu indaru ampek. Dapat anak 5, dibuat orang indaru 5, indaru 6 bola pensiun. Ya kan? Indak lah beranak lah dah. Ya kan? Artinya. Anam tu anak payah menyekolahnya Ustaz. Kutikonya sekolah yo. Untuk inyo seperti ko. Anyo jarak-jarak 2 tahun saya umurnya. Adonan setahun 6 bulan. Adonan samo nyo wisuda. Adonan samo babini. Ya kan? Tapi ada rezeki dia bagi Allah. Kauntuannya kini lepak Ustaz awak beranak 5 tu. Ada nak beli baju, ada nak membawa raun ke Thailand. Ada nak melepon saya nak ada nak nyagi awak. Ya kan? Beragam lah. Ya kan? Jadi kalian nak muda-muda ko tirulah Pak Gubernur. Kurang-kurangnya 9 anak. Lah kadang anak tu nanti awak beruntung. Adanya merantau ke Amerika, insya Allah awak sampai ke sini. Ambo mintu, ambo ndak sekolah, ada sampai ke Kalimantan. Sebab itu, anaknya rancak, dia minta ada orang kawininya. Dia bawa merantau ke Kalimantan. Dia jadi pengusaha baru. Sampai ke sini. Iya kan? Kalau 2 saya nak, nyuy di kalau 2 setengah jambu, cik, nyontak di bendi, cik, mana lah. Kan Sungai Lambu, Parambahan, itu namparah tangga kan? Sampai Kaneka, pokoknya aliran Batang Air itulah Kanema, sampai ke Rambatan. Ya enggak? Jadi itu cerita kami ya Pak Wali Nagari, jadi sudah makan. Rupanya Pariangan ko nang kini ko kan namanya Gugu Ampang. Tasabui dalam pepeta Minang, Nagari ibu ko, kan Gugu. Gugu Ampang. Di siku ada Batang Air kete, ya kan? Namanya Batang Bangkawe. Itu tidak sampai ke Sarasah. Ya kan? Karena iko Nagari itu, nyo pilih ada orang gaya. Nyo calik ke sumbernya. Mungkin tidak ada kalau dosiko. Tidak mungkin. Sebab Batang Air kadang tidak ada kamari ko. Ke daerah terindah di dunia ko. Ya kan? Tidak ada. Beruntung Pak. Tapi jangan kadang nanti. Allah bisa saja tentaranya tidak melalui galodo saja. Bisa angin pun tiang beliwang. Nagari tinggi ko letaknya Pak. Kok tiba angin pun tiang beliwang. Lapeh ibu sadonya ke Gunung Rajo ni. Percaya nak? Nyo angke dia angin tu. Yo kok le musim durian tu nak.
Durian guna rajo nak tangguh lamaknya pak dado enciknya. Lesui. Lesui enciknya nabunya senang tabak. Ya kan? Itu. Angin pun tiang beliau. Ada tentara Allah ko tanah longsor, ada tsunami. Di Makkah ndak ada buki orang nang kemeruntuh Ka'bah dulu. Tentara Allah, burung ababil. Senjatonya karak-karak batu berapi dari neraka. Punah orang nang kemeruntuh Ka'bah. Jadi tentara Allah itu banyak. Kalau beliau mau menghancurkan kita, walaupun tidak ada sasaran galodo di negara awak, bisa saja awak ditimbun di Abu Wange, Gunung Merapi. Bisa. Ya kan? Jadi jauhkanlah kita dari bermusuh-musuhan di kampung ini. Jadilah kita orang damai. Jangan berbuat maksiat. Kita tidak perlu pindah dari kaki gunung kau sampai ke negara awak. Orang malah banyak berdama wisata. Sajuk matonya menjelik. Ya kan? Kalau di tempat mu tinggal di 5 mani, Pak. Ya kan? Menjelik kan ya, tambah. Menjelik kemari. Siko. Tapi sayangnya mbon tak dapat ini orang siko dulu. Baralah kerancak nagari siko. Ya kan? Itu. Kena tu siko lo mau tinggal sejak dulu Kini lah tangguang lah gaek. Kama behen orang gaek dia batu lah tu. Lah. Jaga silaturahim bakampuang banagari, jago silaturahim di rumah tanggo, jangan sampai carai ananda mudo-mudo ko suami. Banyak kini istri minta carai ke suami itu. Bergetar aras. Kenapa engkau bergetar aras? Manusia minta diputus kasih sayangnya dengan suaminya. Ya kan? Apa-apa harus sabar loh. Kalau dapat bini mantiak pak bercelelek di bibir, cop peluru rambo munculnya, abau sekeperang panjang, abalian ame. Itu pak. Nah, ku bawa pasal sangka, ya kan? Bawa makan lo, lamang 5 kaum tu. Kok kau makan nasi sambal angek-angek di kadai mak siri di Simpurui. Sudah baik kita komeh lah. Ya kan? Baliannya meh. Balian galang nan barik 10 meh tu. Dan sekadang pelat becak tu. Ya kan? Pulang dari pasar tu nyala itu jalan. Kalau tibonya di rumahnya menggawi ikan niang tu lah tu. Ya. Kan galaknya Pak tu. Memang duit-duit kau suka perhiasan. Ya kan? Suka perhiasan. Panu galang di tangan, di kakinya pakai pebralik. Itu ibu-ibu. Tapi kalau ibu menjaga silaturahim, ibu paling-paling kaki tangan dia gia bakalang, dukuh dilakein di liye, subang di telingo, cincin di jah. Tapi kalau ibu masuk serogo jo suami ibu nanti, meja, dipan, piring, galih, saja peralatan gua dari ame. Atung kau carilah tiket ke serogo. Lain tak nyorampok orang tu, perampok lah masuk neraka sadonya sian, tak ada orang yang merampok. Nah ada, aman awak bameh di serogo tu. Bacaronyo, ameh kini ko wakafkan ke musaji, wakafkan ke rumah tahfiz, wakafkan KTPA. Itulah pindahnya untuk di serogo tu. Tapi kalau disimpan-simpan juga, tu awak mati, anak barabui jawameh awak nanti enggak tu. Itu jadi sengsara awak dikira nanti. Jadi kalau ada baik kau kati diang minta infak, ada kau jalan tu. Tak ada ya. Kamu saji ke lah. Kalau ada ke jalan kati diang infak di musaji, ada ibu nambah galang masuk ke dalam tu. Galang kalau dipakai di tangan, taruh mau undang ramah liang. Nyuinten awak, nyopeta rumah awak. Nyopeta rumah awak. Orang santiang ini. Mametanya jo apa tu? Ya kan? Di berangkas basi, petangga di padang, ame orang, dapat dia.
Sejak orang tu kehilangannya, tak ada duduk-duduk dekat jembatan rumah tu. Orang tak tahu duduknya bentuk orang istirahat. Seduduknya memeta rumah orang. Bu, tahu ibu, bara ameh dapat dia. 3 kilo. 3 kilonya ambil ameh. Kalau lah diwakafkan, ameh tu hilang juga. Tapi untuk akhirat. Ya kan? Kemudian lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, biasanya kita lihat orang kalaulah pecah kongsi, Pak, itu berantakan. Pengusaha pecah kongsi, ya kan? Perusahaannya itu berantakan, tidak dapat kerja oleh. Rumah tangga pecah kongsi, berantakan rumah tangga. Benarkah begitu? Benar. Karena apa? Mereka mempertahankan ego, bukan sabar. Iya kan? Jadi bagaimana mempertahankan silaturahmi itu tetap ada di rumah tangga? Harus sabar. Anan ditiru sabar. Tiru ubi perancik. Di kampung ambo dibaso kapelo batang namono. Sikuadu. Ubi. Ubi. Oh ya, nambah batang tu. Itu tanaman yang paling sabar. Bahasa sabarnya. Kalau kacang yang ditanam batangnya atau bijonya. Jagung ditanam batangnya atau bijonya. Kalau ubi itu tidak, Bu. Tidak perlu kita tanam bijo ubi itu. Batang itu saja. Ada cancang-cancang sepanjang gua, ada matu itu ke tanah tu. Hanya hidupnya. Itu murah hidupnya, itu sabarnya. Orang mencucuk ke tanah tu ada enggak kira-kira nan tabalik? Nang ujungnya ke bawah, kalau lapangkannya ke bawah lah yo je tu mah. Ujungnya tabanam ke tanah tu enggak nyo perhatian ada orang tu. Ada enggak? Ada. Tapi le berhentinya berdaun berbuah? Enggak. Itu ubi tu. Ubi itu tanaman yang paling sabar. Laba daunnya kateh beko layaman. Indah, nampak di ibu-ibunya sudah datang dari pasar membeli jariang. Ya kan tulanya bali lodang saya dan alu-alu itu. Nampak dia pucuk ubi kola subur dekat dapur. Hanya ambil. Dia gulai je jariang. Ibu-ibu nak cok menggulai ko. Ba amang kuacok ibu-ibu di Minangkabau ko menggulai jariang jo pucuk ubi. Sebenarnya ibu nak lebih tahu dari ambo tu kerana ibu nak mengulai, ambo nak pandai mengulai. Supaya apa? Dek lama. Itulah ambo nak dan tahu kalau dek lama tu. Lebih dia lagi ada 50. Iya kan? Rupa ndak itu dah, Bu. Ndak paham kecian. Jadi jari yang kau ndak sadonya awak bisa makan. Ada orang ndak taluk di badannya melawan sagu jariang kau. Sehingga ndak bisa buang air ketek, sakit. Tersumbik di jariang tu. Tapi kalau digulai je pucuk peranci, sagu jariang tu mati. Itu jawabnya yang paling tepat. Kalau lama tu satu lama tu. Tadi gulai ayam di rumah ibu tu juga jo batang tali kemumu lama tau. Tanaman yang keriawai sambah. Ada lo ikan balita. Iya kan? Nana lu itu hanya Korea masih. Sudah tu ada lo dendeng. Sudah tu tadi le tu. Yo sama lado je talu puyu. Sudah tu pucuk keliki banyak. Kambo tambun sadonya bekonya mencali itu tuan rumah tu kamu lapan apa orang. Tanaman ke dipilih sambah. Lama sadonya tu. Itulah rahasionya bisa pucuk paranci itu antisipasi sagu jariang. Lah, kalau diambil di orang tu untuk gulai, lain nama temponya berdaun. Indah, paranci itu asal dipatahan daunnya, Bu. Calialah 2 rilai. Ditampak 6 patah tu tumbuh cabangnya 3. Apa daunnya lihat tu? Tambah banyak daunnya. Iya kan? Itulah kira-kira sedekah infak. Di kaluan sekiko hanya ganti dia Allah biko banyak-banyak.
Lah tinggi pucuk perenci tu, nyoyak dia angin lah. Baputa-puta batang perenci tu. Tibo angin dari mudik, condong ke ilie. Tibo dari ilie, condong ke mudik. Tibo angin limbubu, nyoputa. Tapi lah ada nampak tah, enggak. Karena perenci itu rapi ditanam orang. Di kabun, mangkonyo tahan manahan. Condong batang naniko, konyo tahan di siko. Tapi dia acuk batang baputa tu, ai kemahnya, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah merenggang. Tanah merenggang, di siko isi mangko gadang. Sebabnya bebas urek tu jalan. Jadi paranci, ubi kayu, kalau acuk kena angin, atau gadang isinya. Ibu ingin melakukan eksperimen. Boleh aku nak percaya juga cikgu tu. Cari tampang batang paranci itu, narencak tanam di pot bunga, bau kalam bilik. Jangan kena angin. Di pupuknya, nak kau buah tu, nak kau isi tu. Bapak itu, karena dia tidak elastis. Ureknya tu tertumpu di pot tu dari batu. Nah, ini dia. Jadi paranci kalau acuk kena angin isinya gadang. Para jamaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa harus salat lagi untuk masuk surga, tiket ke surga itu? As-salatu miftahul jannah. Salat tu anak kunci surga. Rumah awak pakai kuro-kuro. Di kampung Ambo, induk kunci namanya. Hilang anak kuncinya. Lebih bisa dibuka wajar? Enggak. Bisa aja dibuka. Pergi kuku kambing dari basi itu. Dikupak pintu itu. Jadi anak kunci surga itu salat. Kenapa? Salat itu amal utama. Dan perintahnya bukan kerjakan. Tapi dirikan. Dirikan salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikan. Jadi kalau didirikan, dia jadi pendirian. Jadi pendirian, maka orang tadi otomatis akan meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Karena apa? Salat sudah jadi pendiriannya. Tapi ada enggak kita dengar orang yang salat, tapi dia korupsi? Ada? Nah, artinya apa? Dia hanya sekadar mengerjakan salat, bukan mendirikan. Jadi tidak jadi pendiriannya. Tidak mengendalikan jiwanya. Lebih-lebih kalau ditinggalkan, tidak salat. Ya kan? Nah, untuk itu, ibu-ibu apa-apa, karena anak awak nan mudo ingik mengik jawab salat ko walaupun nyolah lelaki lah bini karena namanya anak tu sampai ke akhirat ndak ada putus jawab, ndak ada mantan anak yang ada mantan istri. Yo babalik ke cerita monan tadi le, ada orang carai jo bininya, anaknya ada padusi ketek baru lah gadi anak tu nanti dapet jodohnya. Ayahnya lagi duit jo. Asyik nan paling dahulu, nan paling berhak menikahkan. Ayahnya, karena ayahnya masih duit. Ya kan? Apa ayahnya kesinan ke menikahan anak kok? Ya kan? Atau bertemu jo mantan istri, lagi boleh aja mencium ibu tu. Enggak. Karena kalau lah carai sama jo orang lain. Ya kan? Tidak boleh ada walaupun anak nan dinikahan tu berdua punya jo istri itu awak sama jo orang biasa lah, bukan istri kita. Jadi jangan dicium jo istri nan lah dicaraian. Kok ke dicium jo jangan carai sehari. Itu saja. Banyak alasannya awak kalau carai-carai kok. Nyo kadang-kadang istri nan ditinggal kok, rancaknya sudah ditinggal tu, berere deh. Ada pantunnya Ustaz? Ada. Kok nak tahu jo rancak jando, cubalah tibo malaraikan. Kok nak tahu jo rancak jando, cubalah agak sekali mencaraian. Nyodeklah dicaraian, hanya hias badannya lek.
Bulu matonya nyo abihan sekonyo buik bak kalu nyo tukar jo pensil. Iya kan? Tu muko konyo baik operasi plastik. Boleh mukonya tu balik. Iya kan? Tu bibinya nyo sirahan. Bulu mato ko pai nyo ke salon tu ada lagi ni. Rancak bulu mato si ko. Kira campur aja plastik sudah bakar rumpui layu aja. Jadi tidak ada sebaiknya di dalam hidup ini kalau kita dapat nikmat bersyukur, kalau kita dapat musibah sabar. Orang tak salat di mana nerakonya? Neraka sakar. Neraka yang paling panas. Tapi ada lo ibu-ibu ko lah ya muanya menasihati suaminya nan ndak salat tapi ndak sempurna. Dah, yo. Udah saja babau awak suami isteri ndak ada salat. Kini anak awak kan nikah leh. Kata buya-buya, ayah nan ndak salat ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah rasonyo anak awak ciek konyo si upik sinan si buyong sinan kainyo sayang tertumpah. Kama nikahan ndak boleh udah jadi wali nikah karena udah ndak salat. Dah, salat lah udah lo yo. Lah sudahnya nikah beko kok berhenti lah balik. Itu juga ndak boleh. Ada yang muda-muda namanya salat semester. Kalau kau ujiannya salat. Iya kan? Salat. Nyo baca Quran, nyo mendoa, doanya nak tanggung panjangnya doa. Ya Allah, matematik ko lai dapat, biologi japo ko sulit mana jalannya ya Allah. Walaupun itu semuanya membutuhkan otak kiri, tapi payah sekali fisika dan biologi. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Karena dia berdoa dengan khusyuk di tengah malam yang buta. Kemudian dia ambil air uduk ketika hari dingin di Pariangan. Dia berdiri di atas salat sajadah. Kemudian dia mohon kepada Allah. Lulus dia dengan prestasi terbaik dengan nilai A. Sudah itu makanannya cuci lah. Nyagi pengaruh pelicinnya lipek. Nyantang ke dekek lemari. Katanya tiba sinan. Wahai makanah yang aku cintai. Engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah. Selamat jumpa semester yang kedua. Itunya karate kalian di Allah. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa nak orang meninggal salat tu nyubah di Allah menjadi karo, jo menjadi babi. Atau mengko karo tu lama lo dinyo kerupuk bagainya dari orang dulu. Ya kan? Babi jo itu jo. Ya kan? Berapa itu? Marahnya Allah. Umat siapa yang disumpah jadi kera dan jadi babi itu? Umat Nabi Musa. Tapi umat Nabi Muhammad ini sangat dicintai oleh Allah. Kita tidak akan jadi kera meninggalkan salat. Tapi nanti nerakanya neraka sakar. Jadi raihlah reda Allah. Raihlah tiket ke surga dengan mendirikan salat. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Bu, lagi sehat sebadan. Walaupun awak sehat, bisa ndak meninggal? Bisa. Ya kan? Bisa meninggal. Ya kan? Pulang awak mengaji kau lah tiba di rumah, paniang. Dilari aku sakit itu sangka. Kira sebentar di ruang ICU tu nyo, anda turun na ye impus tu leh. Badok. Itu dokter. Kira pecah pembuluh darah di kedua. Iya kan?
Nyumumkan dek panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang antusias sekali mendengarkan kajian Ustaz Ristawardi. Tapilah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang melanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang keturak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju ndak dapat ke dirayah, lah berpisah badan jo nyau. Beliau sekarang mayatnya sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat subuh, kita pergi melayat bersama-sama. Atau ibu, si Hana meninggal, si Hana meninggal, si Hana meninggal. Tunan basanda di dinding mendengar kaji itu. Bisa tak? Apa nama basanda jangan takui. Itu contoh. Jadi meninggal ini tidak bisa prediksi, karena itu urusan Allah. Nah, makanya apa saja amal yang kita lakukan, lakukanlah ketika hidup ini. Kami banyak dosa, Ustaz, bertobatlah ketika hidup ini. Kapan tobat ditolak? Setelah roh tiba di sini. Fir'aun tu bu, ingin tobatnya, lah diumbang-ambian, dia umbak tu, lah masuk ayah kemuncuang, ya kan? Inginnya istighfar, tipinya masuk lumui banyak ke dalam muncuang. Tak bisa lidahnya membaca la ilaha illallah. Jadi taubat itu ditutup setelah roh tiba di sini. Lain kanamu dosa awak sebanyak buaya di lautan. Ya kan? Hari kalau ombak kan berbuaya ke tepi pantai itu. Asa banyak itu dosa awak. Tapi istighfar awak. Sudah istighfar, diisi jo amal-amal saleh sampai awak mati. Dakhalal jannah. Banyaknya serugo ko disebut dalam Quran, Ustaz. Kelebihannya. Kalau kita cari ibu-ibu dan bapak-bapak, cik-cik ayat tu, nanacoknya dikecikkan Allah serugo tu, khalidina fiha. Tajri min tahtihal anhar. Mailia di bawah serugo tu sungai. Kemudian khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi rinciannya apa? Kita orang takwa enggak orang mukmin ini? Insya Allah. Orang takwa aku ba'a nanti tiba di akhirat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah tiba di pintu surga itu, dibukakan pintu oleh malaikat penjaganya. Ibu kalau masuk rumah, nampak enggak isi rumah itu sebagian? Setelah pintu terbuka. Nampak kan? Itu je surga nanti. Tapi karena indahnya surga itu, tidak pernah nyoliek di negara itu, tidak pernah nyoliek di Batu Sangka, tidak pernah nyoliek di Jakarta, tidak pernah nyoliek di Surabaya. Apa yang dilihatnya di surga itu sangat indah. Karena indahnya ibu, kata Nabi, 60 tahun mangango di pintu surga itu. Berapa lamanya? Dek tamanuang mencari, tak ada negeri kecilan. Subhanallah. Rancaknya serugo kali. 60 tahun. Hanya tak puas bau tu dek melekat Ridwan. Bro, masuk lagi. Ini apa-apa. Ya kan? Masuk. Masuk ke dalam tu agak cek melekat. Fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau bersama orang-orang yang masuk. Engkau di dalam ini selama-lamanya. Ya kan? Selama-lamanya di surga tu sakit. Lihat dojo gunanya. Indah, ya kan? Selama-lamanya di surga tu pikaki tengkak, mato buto. Dia bisa dinikmati. Selama-lamanya di surga tu telingo pakak, hidung tak bisa membaumi, nananyi, nanarum. Lihat gunanya. Jadi semuanya orisinil.
Orang yang masuk ke surga tu Pak, ndak seorangnya orang gaib. Bah nasib awak nalah gaib kau Ustaz. Itulah Rasulullah. Menangis orang tu nyemitun Rasulullah Pak. Bah menangis engkau. Ya orang gaib nak ada masuk surga, kami lah gaib. Kata Nabi, orang masuk surga tu nanti nan gaib tu dimudahan. Jadi awak di surga tu nanti ibu sama saya mudah je Nabi Adam. Ibu sama je Siti Hawa. Barat tinggi ibu nanti di surga tu 50 meter. Kulit putih kuning rancak, ya kan? Wajah 9 balik tahun. Abu hitam balik gigi palsu, nak do kolesterol, nak do asam urat, nak do asam lambung. Nak do asam padeh di surga tu. Ya kan? Kalau asam urat dan asam lambung tu ndak ada je nikmatnya dah. Ndak ada orang sakit-sakit di surga itu. Janggut yang bono mereka kini ko aji taman di Allah ni. Tu di surga nanti. Ya kan? Itu bedanya je dunia. Makanan lama-lama awak ndak buang air. Lain ndak sakit tu Ustaz. Itu nak surga. Makanan ko tetap ada nan tak berguna di tubuh. Kalau kini kemana keluarnya? Ke belakang kan? Jadi kama painya ampas tu di surga. Diolah oleh Allah jadi minyak parfum kasturi. Ya kan? Ada ibu-ibu membeli parfum kasturi. Ambo ada di Makkah, tapi itu palsu. Tidak ada kasturi itu di dunia. Cik-cik dulunya Rasulullah makai. Jadi kasturi itu nanti ada di surga. Abaun itu paluh manusia. Dari makanan yang tak berguna dijadikan di Allah paluh baun parfum kasturi. Ibu tidak perlu membawa Rexona ke surga. Awaklah harumnya. Kalau ada lo buang air orang di surga itu ada lo WC. Ada WC itu ada lo tukang berasihan. Akarajo orang di surga itu. Orang di surga itu hanya menerima upah nikmat yang banyak dari Allah. Tidak bekerja lagi. Salat saja tidak disuruh di surga itu. Anda arok masuk ke sinan. Peralatan dari ameh saja. Awak selama-lamanya awak tidak gaib, indak hitam. Jadi ibu-ibu nan hitam kalian nan singkek-singkek ko, sabar salah. Nanti di surga tinggi kuning lansik. Kami apa-apa ko tinggi 60 meter, wajah 25. Sama kadang je Nabi Adam. Ndak ada di batu. Kini laki-laki ko banyak di batu, di perokok. Betul. Di surga tu nak ada nanti. Jadi kalau apa janta gamang di surga nanti, berhentilah merokok saja kini. Sebab di surga tidak ada rokok. Pernah tanya ada orang ke Ustaz Samad. Ustaz Samad, yo, ada rokok di surga. Sekala Ustaz Samad, baca saya ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalau di surga itu apa yang diminta dia ge. Yang diinginkan disediakan. Cuma apa-apa menyalai rokok. Kau kena rokok je. Kecil orang merokok. Ya kan? Jadi kena rokok bagi duit napinya. Jadi, ambo itu nanti fikir dan bola 31 tahun berhenti rokok Bapak. Dia tidak ada di surga tu. Dan sebenarnya tidak ada rokok di surga. Karena itu kan membuat sarok saya. Abu pun tuang rokok. Ya kan? Itu kata jadi. Itu yang ketiga Pak. Nikmat surga untuk awak. Bini 9. Masuk surga lo bini awak 10. Jadi 10 masing-masing awak bini. Indah awak membeli bare. Itu Pak. Itu lo seronya. Lah dicukuin di Allah sana. Apa mengko sampai 9. Di awak mudo taruh kuek lagi batin. Ya kan? Hanya dia Allah 9. Kalau di dunia aku apa? Kaum muslimin para jemaah. Biarlah panjang umur orang suami istri itu. Sampai 90 hanya. Lah ya dojanya sayang-sayang lain tak. Nete lalu dia cik. Dia buat cik. Kakek dia bilik dia nenek dia bilik. Bilik bawah. Nak ada.
Tapi di surga tu muda tarwih, tunggu bini banyak. Ya kan? Ada orang perusi. Kami Ustaz dan perusi ko, ni boleh lelaki banyak di surga. Aculah perasaan ibu bertanya lu kira-kira. Cali saya anjing, dek lakinya banyak, ndak balang anaknya. Itu yang terjadi. Kerajaan Allah yang luas itu banyak nikmatnya. Ya kan? Pasangan-pasangan hidup yang tetap segar dan bahagia. Jadi suami yang masuk neraka, istrinya masuk surga, lakinya bidadara. Itu tidak ada gay di dalam tu. Lesbian, gay, biseksual, transgender, tidak ada. Itu pekerjaan iblis. Jadi banyak jatah nan kita dapean di dalam sarugo. Nah, saya ulang sebelum kita bubar. Pertama, hubungkan silaturahim kalau ada tersinggung, tersabab kada. Dipelo melihat, tak perlu itu. Siapa bupati kita, itulah yang akan kita ikuti 5 tahun ke depan. Sudah tu jago silaturahim awak bakampung balaman. Karena nan paling dahulu ke menolong awak pasti tetangga, tidak orang lain. Jagolah hubungan bertetangga. Nan ketiga, jago hubungan suami istri. Tidak rancak awak tu sebentar carai, tu sebentar belaki dona. Ya kan? Carai, belaki. Carai, belaki. Tidak rancak. 5 anak, 5 lapaknya tidak rancak. Ya kan? Walaupun kawin, tidak serupa wow, tidak rancak. Ya kan? Tidak rancak. Rancak cik apak anak. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Dirikan salat, bayarkan zakat. Kalau tidak sampai ratus zakat, berinfak saja. Karena infak itu akan menambah harta kita kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk nagari, di mana titik paleto di balik telong nan batali di masa nenek kita iyo di kaki Gunung Merapi. Asyik kosanya baru lape ke agam, baru lape ke pekumbuh. Ya kan? Di mana tabi matahari di timu Allah tabantang, di mana asa ada jolimbago berdiri di patipuh pariangan padang panjang. Risiko sadonya, ada di negeri kami. Mudah-mudahan bisa lestari negeri kita yang indah ini. Taat kita beragama, taat kita dengan adat. Jadilah generasi kita generasi yang mumpuni, terhindar dari narkoba, terhindar dari minuman keras, terhindar dari pergaulan bebas. Semoga anak-anak muda kita menjadi anak yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa, dan negara kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.